Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Bagaimana terkait Yahudi yang anti-Zionis yang akhir-akhir ini diekspos di media sosial, mereka mendukung Palestina. Seberapa banyak kelompok ini di Israel dan seberapa penting kelompok ini? Terima kasih. Iya, terima kasih. Akhir-akhir ini memang di medsos itu isu ini dimainkan oleh propaganda Hamas sebetulnya. Banyak sekali saya cermati ya. Bahkan sebelum ini, setiap kali konflik Israel selalu digambarkan demo-demo orang Yahudi yang anti-Zionis, lalu dengan begitu sederhananya lalu orang menyimpulkan Zionisme tidak sama dengan agama Yahudi, dan gitu kan? Karena hanya karena keberadaan beberapa orang yang anti-Zionis. Nah, sebetulnya kita mesti lihat sejarahnya yang cukup panjang. Kelompok Yahudi anti-Zionis itu sebetulnya merupakan kelompok Yahudi ultra ortodok. Mereka itu dikenal dengan kelompok Haredim. Nah, kelompok itu punya sayap yang keras sekali yang muncul menjelang Perang Dunia Pertama, kira-kira 1938 apa 39 itu ya. Mereka menamakan diri Naturekarta, yang artinya penjaga kota. Nah, kelompok ini tersebar di Amerika, di Inggris, juga di Israel. Yang menarik di Israel, kelompok ini tidak mengakui negara Israel, tapi menerima sumbangan dari pemerintah Israel. Ya ada yang nolak lah, tapi menerima sumbangan dari negara Israel juga. Sekalipun kalau mau menunjukkan sikap ekstrimnya kelompok sempalan Haredim itu mengatakan begini, kalau Anda berada di lawan Israel, pasti saya bersama Anda. Jadi ini kelompok sakit ini. Jadi jumlahnya kelompok ini nggak representatif untuk Israel. Paling-paling jumlah mereka cuma 4.000-an orang. Di tengah-tengah sekitar berapa ya jumlah orang Yahudi di seluruh dunia itu mungkin sekitar 15-an juta. Jadi kelompok tidak sampai 5.000 gitu. Jadi 0,0 sekian persen itu tidak mewakili Yudaisme. Lalu mereka kenapa punya sikap seperti itu? Nah begini, banyak orang mengatakan gerakan Zionisme itu adalah gerakan sekuler karena Theodor Herzl itu adalah seorang yang tidak taat ke sinagog dan sebagainya. Kita harus adil menilai seperti ini. Yudaisme itu bukan sekedar agama, tapi entitas kebangsaan. Mereka punya ikatan emosional yang sangat kuat dengan tanah suci. Jadi gerakan Zionis itu bukan sama dengan gerakan khilafah. Gerakan khilafah kan ingin menguasai dunia. Gerakan Zionis itu hanya ingin pulang itu saja. Aku ingin pulang, hanya itu intinya. Pulang ke tanah perjanjian itu tadi. Jadi dia tidak ingin menguasai dunia, merebut wilayah itu enggak, beda. Dan seburuk-buruknya gerakan Zionis ini, mereka tidak pernah memaksakan agama kepada orang lain. Itulah sebabnya semua agama di Israel itu merasa nyaman-nyaman saja. Enggak nyaman bagaimana coba? Agama yang di pusat munculnya itu dibuang, itu diterima di sana misalnya minoritas Ahmadiyah yang di Indonesia saja ditolak. Di Israel diterima bahkan menerjemahkan Quran, Quran Hamifwar itu Ahmadiyah. Lalu kelompok agama Bahai yang pusatnya sekarang di Haifa. Ini kelompok ini muncul dari ajaran Muhammad Bahaullah, yaitu kira-kira abad-abad akhir ini, itu malah pusatnya di Israel dan mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan agama lain. Kalau Anda mengunjungi kota Haifa itu tidak ada diskriminasi agama, itu tidak ada.
Lalu yang paling unik ini ya, kelompok yang disebut kelompok Druze. Kelompok Druze itu mereka asalnya dari Libanon. Jadi kelompok ini munculnya kira-kira di abad 10, zamannya Khalifah Al-Hakim di dinasti Fatimiyah. Nah, kelompok ini percaya bahwa nabi utama mereka itu namanya Nabi Syu'aib, yang mereka punya kuburan itu di Galilea itu, Nabi Syu'aib. Syu'aib ini kalau menurut beberapa tafsir Islam itu Yitro. Tapi sesungguhnya ada yang menolak Syu'aib itu bukan Yitro, tapi itu mereka punya hari raya juga diakui dan mereka banyak loyal kepada pemerintah Israel. Jadi beda. Karena Israel tidak pernah memaksakan agama. Makanya orang enjoy saja di sana. Itu satu. Yang kedua, tapi kenapa kelompok ini begitu anti Israel ya? Memang ada perubahan. Perubahan yang pertama gini. Sebelum munculnya gerakan Nazi yang menghabisi orang Israel, itu kemudian ada beberapa orang Yahudi yang dulunya tidak mendukung Sionisme, akhirnya berbalik mendukung Sionisme. Mereka tidak mungkin bisa hidup nyaman di negara orang ketika mereka tidak mengambil kendali atas kekuasaan mereka sendiri. Maka pendukung kelompok-kelompok Puritan Yahudi ini semakin kurang karena mereka membutuhkan negara. Jadi artinya ini bukan hanya soal agama, ini juga soal nasionalisme. Kemudian kalau bagaimana argumentasi kelompok orang Yahudi yang mayoritas, jadi negara Israel itu didukung oleh mayoritas orang Yahudi. Lalu bagaimana? Kenapa ini didirikan oleh orang diprakarsai oleh tokoh Yahudi yang tidak religius? Ya, artinya gini. Ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel pun kan itu kan bukan orang religius yang mengizinkan. Siapa Kores Yagung itu? Kores Yagung kan bukan orang Yahudi, bukan penyembah Tuhannya Israel. Tetapi Tuhan bisa menggunakan Kores Agung itu untuk membebaskan bangsa Israel. Dan nyatanya ketika Israel tiba kembali di Yerusalem, mereka menikmati kemerdekaan yang diberikan oleh Raja Persia ini. Padahal itu bukan orang Yahudi. Sampai-sampai di dalam kitab suci dikatakan orang yang kulantik. Ya. Apalagi sekarang Theodor Herzl meskipun nggak pernah ke sinagog, tapi kan darahnya Yahudi. Gitu. Jadi ini bukan sekedar soal soal pembenaran. Jadi ini kan menjadi kontra propaganda yang ditujukan untuk melakukan delegitimasi tentang keberadaan Israel. Nah, kemudian terakhir asumsi teologis. Kenapa kemudian kenapa kelompok Haredim Naturekarta itu kemudian menolak negara Israel? Karena mereka punya pandangan begini. Di dalam kitab Mazmur itu ada ucapan sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan, itu loh, pasal berapa itu? 127 atau berapa itu, tolong dicari ya. Nah, itu kemudian menjadi landasan mereka yang sifatnya sebetulnya puritan, apolitis kelompok ini. Karena apa? Negara Israel harus didirikan oleh Mesias. Jadi mereka bisa merunut argumentasi teologisnya, didirikan oleh Mesias. Nah, ini enggak didirikan oleh Mesias, ini yang mendirikan orang sekuler. Lalu mereka mengambil dalil dari rabi-rabi di abad pertengahan yang memang waktu itu selalu kalah. Misalnya dari Rabi Rasi, bahwa hukumnya kita ini dianggap menyimpang atau delegitimate kalau bangsa Israel memberontak pada bangsa-bangsa lain. Ini kan sikap yang minder karena Yahudi selalu kalah pada zaman itu. Nah, terus dicari argumentasi teologis bahwa karena negara Israel tidak didirikan oleh Mesias, padahal Mesias yang harus mendirikan negara Israel, satu. Yang kedua, yang bisa mengumpulkan suku-suku Israel yang terpencar-pencar itu hanya Mesias. Nah, akibatnya karena negara Israel tidak dikumpulkan oleh Mesias, tidak didirikan oleh Sang Mesias, maka ini tidak sah. Seperti itu. Nah, ini mirip terjadi ketika pada tadi saya ceritakan Bar Kokhba tadi. Bar Kokhba itu kan dilantik jadi Mesias, ya diakui, diharapkan jadi Mesias oleh Rabi Akiba waktu itu. Ketika pemberontakannya kalah, putus harapan mereka. Lalu mereka mengejek Simon
Bar Kosiba ini adalah Mesias palsu. Nah, sejak saat itu mereka sangat hati-hati untuk mengharapkan sang Mesias. Lalu sejak zaman Abad Pertengahan itu, orang Yahudi mengembangkan mesianisme yang lebih rohani, yang tidak muncul dalam sosok seorang. Tapi bayangan Bar Kokhba ini nggak bisa hilang. Karena itu mereka mengharapkan dalam perkembangan Mesias itu ada Mesias anak Daud dan Mesias anak Yusuf. Itu kemungkinan karena urusannya dengan kegagalan Bar Kokhba tadi. Nah, ini argumentasi-argumentasi di abad pertengahan yang dikutip untuk membenarkan bahwa negara Israel modern itu ilegal. Padahal secara hukum internasional ya tidak ilegal. Orang menang perang kok. Menang perang itu dia mendapatkan itu dan kemudian diakui oleh forum dunia, selesai sebetulnya. Jadi ini hanya sebagai propaganda untuk mendelegitimasi negara Israel. Padahal tidak seperti itu. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.